Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas tentang Foreign Exchange Market. Nah, kita langsung aja ya. Ada beberapa istilah kalau kita berbicara tentang Foreign Exchange Market. Ada yang menyebutkannya sebagai pasar valuta asing, ada yang menyebutkannya sebagai pasar falas, ataupun FX market. Nah, empat istilah ini sebenarnya memiliki arti yang sama. Apa sih arti dari foreign exchange market itu? Jadi kalau kita lihat di literatur, foreign exchange market ini sebenarnya adalah sebuah pasar. Nah, jangan membayangkan bahwa pasarnya itu adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual secara fisik. Tidak, karena forex itu dilakukan seperti ini gambar di sini, itu kebanyakan dilakukan secara virtual, jadi tanpa ketemu melalui media internet. Nah, di mana komoditas utama yang diperjualbelikan bukan barang, bukan jasa, namun yang diperjualbelikan adalah mata uang sebuah negara. Nah, dengan kata lain, forex market itu adalah proses pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain dengan menggunakan konversi terhadap kurs nilai tukar mata uang tersebut. Nah, saya ingat pertemuan lalu kita sempat membahas ini sedikit. Jadi, mata uang A dibandingkan dengan mata uang B menggunakan jembatan yang namanya konversi terhadap kurs nilai tukar mata uang tersebut. Nah, karena ini adalah pertukaran, ya, exchange, maka kita perlu tahu bahwa dalam forex itu dikenal dengan istilah currency pair. Jadi yang terjadi pertukaran itu hanya antara dua mata uang saja, tidak lebih ataupun tidak kurang tentu saja. Contoh, antara USD ke pound, berarti pound akan ditukarkan ke USD. Kalau euro ditukarkan ke USD bukan ditukarkan ke pound, tapi harus ditukarkan lagi ke euro, karena itulah yang namanya dengan currency pair. Ini sedikit sejarah singkat tentang forex. Yang ini saya skip aja karena ini ancient and 4th century, 15th century, 18th century. Kita masuk ke 1913. Saya ingat minggu lalu juga kita membahas tentang development of international monetary system, di mana di 1913 ini negara yang mengambil menempati posisi satu ataupun negara yang mendominasi forex market itu adalah UK, di sini Great Britain, dengan mata uangnya yaitu Great Britain Pound Sterling. Nah, pada waktu itu forex bank di London yang awalnya cuma 3 meningkat menjadi 71 buah bank. Itu banyak banget ya. Nah, pada tahun 1913 sampai 1940 itu terjadi sampai akhirnya Perang Dunia Pertama di tahun 1941. Semenjak itu, ekonomi negara-negara Eropa mostly mengalami decrease yang sangat parah. UK mengalaminya, Jerman mengalaminya, dan akhirnya di tahun 1944, US, Amerika mengambil alih sistem forex perdagangan internasional itu dengan mata uang USD menjadi dominasi dan digunakan di mayoritas negara yang menggunakan foreign exchange market ini. Nah, mayoritas pada saat itu masih negara western atau dunia barat. Nah, pada waktu 1944 dibuatlah sistem yang namanya Bretton Woods System. Nah, ini juga kita bahas minggu lalu. Saya ingat ada beberapa kelompok yang membahas Bretton Woods. Pada saat itu ditentukan bahwa range per pound-nya itu adalah 1% di tahun 1944. Naik di 1971 yang awalnya ditetapkan bahwa itu fluktuasi, dibuatlah sistem yang namanya free floating. Nah, free floating ini nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu di tahun 1973 bisa kita lihat agreement yang dikeluarkan pada saat Simpsonian Agreement itu akhirnya menaikkan persentase range itu dari 1% menjadi 2%. Nah, di tahun 1981 itu pertama kalinya negara-negara Asia ikut berpartisipasi dalam perdagangan forex. Nah, itu didominasi oleh 3 negara Asia yaitu Cina, Jepang, dan South Korea. Pada tahun 1990, waktu itu internet membooming dan akhirnya bank-bank sentral setiap negara membuat perdagangan internasionalnya sendiri melalui platformnya sendiri di sini. Nah, itu sedikit sejarah tentang perkembangan forex, foreign exchange market sejak awal sampai di tahun 1990-an. Dan sekarang di tahun 2000-an kita juga masih tetap menggunakan internet, tidak menggunakan lagi sistem manual.
Nah, kalau kita berbicara tentang FX market, akan sering sekali bertemu dengan dua istilah ini, yaitu fixed exchange rate dan floating exchange rate. Apa itu? Nah, fixed exchange rate itu adalah sebuah sistem yang ditentukan oleh bank sentral. Contoh nih, kalau di US ditetapkan oleh The Fed sebagai bank sentralnya, dan kalau di Indonesia berarti ditetapkan oleh BI sebagai bank sentral kita. Apa yang terjadi dengan penggunaan fixed exchange rate itu terjadi jual dan beli mata uang di situ, sell and buy your currency, jadi currency negara-negara tersebut. Nah, kalau kita sebuah negara menggunakan fixed exchange rate, itu dipastikan bahwa kita memerlukan cadangan mata uang asing yang lumayan besar. Kenapa? Karena kita akan sering melakukan beli dan jual mata uang kita sendiri, ya, itu untuk dalam rangka meningkatkan perekonomian negara kita. Bisa juga itu untuk kalau saat-saat sekarang ini melakukan stimulus ekonomi, atau juga untuk menggairahkan lagi pasar saham IHSG kita. Itu kita selalu melakukan beli dan jual, dan beli dan jual itu melibatkan mata uang asing, makanya kita harus memiliki banyak cadangan mata uang asing. Nah, di lain pihak ada juga yang namanya floating rate. Apa sih floating rate itu? Nah, berbeda dengan fixed rate di mana itu ditentukan oleh bank sentral masing-masing negara. Kalau di floating rate itu sebenarnya terjadi tergantung dari persediaan dan permintaan, supply dan demand. Jadi kalau pada saat supply-nya banyak, kalau kita berbicara tentang mata uang, itu akan berhubungan dengan inflasi dan berhubungan lagi dengan studi kasus kita minggu lalu tentang Venezuela. Jadi supply mata uang sangat banyak, berarti nilai atau value mata uang tersebut rendah. Begitupun kalau terjadi sebaliknya, kalau demand mata uang kita tinggi, jadi negara-negara lain ingin membeli mata uang kita, itu berarti value mata uang kita meningkat. Jadi itu bisa mengakibatkan perubahan supply dan demand mata uang di negara tersebut atau di negara kita kalau kita menjalankan floating rate. Indeed, itu berubah-ubah secara konstan. Kenapa? Karena kalau hari ini supply kita banyak, berarti itu akan menurunkan value kita, sehingga kita membutuhkan kebijakan-kebijakan lain supaya demand kita yang bisa meningkat. Begitupun apabila pada saat demand kita meningkat, bagaimana kita mempertahankan supaya value kita masih tetap di atas, kekuatan mata uang kita juga masih kuat dan bisa bersaing gitu. Terutama untuk kalau kita membahas tentang pembayaran utang atau neraca pembayaran, itu yang dibahas lagi di pertemuan yang sebelumnya. Dan terakhir, karena dia berdasarkan supply dan demand, maka cadangan mata uang asing itu tidak terlalu diperlukan. Kenapa? Karena kita tidak setiap saat membeli dan menjual mata uang kita. Kita menunggu apakah kalau supply-nya banyak, dan berarti kita harus beli mata uang asing, ataukah kalau demand-nya banyak, apakah kita harus membeli atau menjual mata uang, dan lain sebagainya. Itu, tapi dalam prakteknya, in the reality actually, tidak ada satu negara pun yang menjalankan fixed rate dan menjalankan floating rate. Yang ada adalah setiap negara di dunia ini secara global itu biasanya mengkombinasikan. Jadi kadang mereka menggunakan fixed rate, kadang menggunakan floating rate. Itu lagi-lagi demi keberlangsungan ekonomi mereka secara global. Tapi penggunaan fixed and floating rate dan foreign exchange market ini tidak terbatas hanya negara. International trader pun juga menggunakan berjualan atau membeli di FX market ini. Nah, kenapa? Karena kita lihat keuntungan yang didapatkan ini lumayan tinggi. Jadi kalau kita pintar bagaimana untuk membaca tren, melihat atau melakukan forecasting tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, membuat modeling, itu kita bisa juga masuk menjadi international trader yang menjual dan menjual dan membeli mata uang sebuah negara. Nah, itu kita akan masuk ke studi kasus kita nih. Studi kasus kita hari ini yang akan dibahas melalui video, maka pertemuan materi part 1 bagian 1 akan selesai dulu sampai di sini dan akan dilanjutkan di video lainnya. Terima kasih.